Lagi bersama kami dalam segmen Editors View dan masih ditemani pagi hari ini bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia Mbak Sefty Oktarianisa dan juga ekonomis CNBC Indonesia Research Mbak Esa atau Mbak May Saroh begitu ya. Kita kembali lagi dalam Editors View dan kali ini juga topik yang perlu diperhatikan begitu ya dan juga menarik kita tinjau bersama terkait dengan pemilihan umum putaran kedua di Turki yang mana petahana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini kembali memenangkan pemilu begitu ya. Nah ini seperti apa nih? Saya kan ke Mbak Sefty terlebih dahulu begitu ya. Kalau kita lihat memang sepak terjangnya 10 tahun menjadi Perdana Menteri sebelum akhirnya 10 tahun kembali menjadi Presiden. Sekitar 20 tahun memimpin Turki begitu ya. Kekuatannya cukup besar sebetulnya. Tapi seperti apa sih Mbak Sefty? Ya kalau kita lihat sih memang setelah putaran 1, putaran kedua ini memang beberapa polling menunjukkan Erdogan itu suaranya itu cukup konsisten untuk memenangkan pemilu. Jadi ada beberapa hal nih sebenarnya yang membuat suara Erdogan itu diprediksi memang akan lebih besar dibanding saingannya Kemal Kılıçdaroğlu. Seperti pertama Erdogan itu mendapat suara dari Sinat Ogan. Sinat Ogan ini peringkat ketiga di putaran pertama pemilu Turki yang suaranya lari semua ke Erdogan. Lalu yang kedua, Erdogan itu diuntungkan dengan kampanye, saya tidak bisa menyebutnya kampanye negatif ya, tapi isu negatif soal Kurdi yang terkait dengan oposisinya Kılıçdaroğlu dan juga LGBT. Nah itu juga sebenarnya dari Islam konservatif, orang-orang yang konservatif itu suara lari ke Erdogan. Dan yang ketiga, Erdogan itu menaikkan baru-baru ini menaikkan upah minimum PNS 45%. Itu juga jadi strategi yang sepertinya cukup efektif ya bagi ini ya. Ya. Dan perlu diketahui juga Kılıçdaroğlu itu Kemal Daroglu itu sebenarnya bukanlah calon yang sebenarnya benar-benar kuat untuk melawan Erdogan. Kalau kita baca-baca lagi ke belakang, sebenarnya itu ada yang mantan wali kota Istanbul yang sekarang berada di penjara. Saya lupa namanya, Ekrem İmamoğlu kalau nggak salah ya. Nah, dia itu sebenarnya calon yang sebetulnya paling kuat. Sepak terjangnya mirip Recep Tayyip Erdogan ya, sebelumnya pernah menjadi wali kota Istanbul ya Mbak ya. Iya, benar. Tapi kemarin itu ada kasus dia kalau nggak salah ada ujaran kebencian. Jadi akhirnya masuk ke penjara sekarang. Jadi gitu. Baik. Ini menarik sih emang. Menarik ya. Iya. Mirip-mirip juga sebetulnya. Nah, tapi ketika kita berbicara terkait dengan kekuatan dari Recep Tayyip Erdogan ini juga menarik ya Mbak ya. Karena kita lihat bukan artinya juga tadi di satu sisi memang kuat begitu posisi dia, tapi di satu sisi juga kita ketahui begitu ya bahwa perekonomian Turki juga dalam beberapa waktu terakhir khususnya ketika pandemi ini juga kan sebetulnya menghadapi goncangan yang cukup kuat begitu. Kita lihat angka inflasi juga luar biasa di Turki begitu. Tapi sebetulnya apakah memang optimisme dari warga Turki kepada presidennya masih begitu kuat meskipun gejolaknya juga begitu besar yang terjadi di sepanjang beberapa tahun terakhir ini Mbak Sefty? Ya, kalau kita lihat itu memang inflasi yang sampai 85 ya kalau nggak salah di bulan Oktober ya, itu yang tertinggi selama 20 tahun terakhir ya. Itu memang cukup membuat masyarakat Turki bisa kita bilang tuh cukup terpukul lah ya. Nah, terus selain itu yang satu lagi ada juga isu lain selain soal ekonomi adalah diktator, semakin otoriternya Erdogan. Tapi beberapa pengamat di luar mengatakan sosok Erdogan itu memang belum bisa tertandingi citranya, bagaimana ya menyebutnya ya. Erdogan itu masih sebagai simbol kuat di Eropa yang membawa Turki lebih baik. Sebenarnya ya memang sejak 2017 Turki agak bermasalah ekonomi ya. Tapi sebelum itu kan yang membawa Turki lebih baik itu sebenarnya adalah Erdogan kan. Ya, jadi, karena balik lagi ya periodenya adalah 20 tahun 20 tahun kan ya, itu periode yang sangat lama. Jadi ketika melihat itu memang ketokohan Erdogan ini memang belum ada yang bisa mengalahkannya gitu loh. Jadi akhirnya suara ya balik lagi ke Erdogan. Bahkan kan survei di putaran pertama juga salah kan. Survei putaran pertama memenangkan oposisi, tapi ternyata what happened? Ternyata Erdogan yang memenangkan suaranya kan out of the box. Tapi yang lain-lain kita nggak usah pikir lah, ada yang kampanye bla 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 itu ya yang negatif segala macam. Tapi ya memang Erdogan so far adalah tokoh yang masih cukup ya di antara orang-orang Turki yang lain mungkin
tokoh-tokoh Turki yang lain mungkin belum ada yang bisa menandingi paling cukup kuat citranya ya, dia. dan Iya. citranya juga baik begitu ya, despite apapun yang terjadi Yes. begitu dalam perekonomian untuk perekonomian Turki dalam beberapa tahun terakhir. Nah, tapi ketika kita berbicara terkait citranya, tadi disebutkan citranya kuat di Eropa, tapi di satu sisi kalau kita lihat memang konstelasinya secara global begitu ya, secara hubungan antara Turki dengan Amerika Serikat, Turki dengan Rusia, Turki dengan Eropa, ini menarik begitu. Bahkan tidak sedikit yang menyebutkan bahwa sebetulnya Amerika Serikat berharap malah justru Dia justru Erdogan kalah. kalah Iya. begitu ya Mbak Iya. Septia. Nah, tapi seperti apa sebetulnya? Apakah memang posisi Erdogan ini sendiri tidak terlalu pro kepada Amerika atau bagaimana begitu? Karena kalau kita lihat Turki sebetulnya netral ya. Dia berupaya untuk kembali menyatukan antara Rusia dengan Ukraina, berupaya menjadi agen perdamaian. Tapi di satu sisi juga kita ketahui bahwa hubungan Turki, khususnya Erdogan, kepada Rusia juga cukup dekat. Seperti apa? Ya memang kan di tangan Erdogan ini kan Turki menjadi negara Eropa nomor 2 yang paling berpengaruh lah. Karena kan dia bisa menjembatani Eropa Timur, dia juga menjembatani Timur Tengah. Jadi memang benar juga kata Mbak soal Barat yang tidak mau dia berkuasa lagi. Iya memang benar, ada statement dari ex Perdana Menteri Swedia kalau Barat sebenarnya menginginkan Turki yang lebih mudah, dalam tanda kutip, yang tidak bersikeras tentang Swedia masuk NATO mungkin, yang tidak bersikeras soal suku bunganya harus rendah padahal inflasinya melejit gitu kan ya, yang tidak bersikeras soal Rusia dan juga tidak ikut dalam pembiayaan Cina. Ternyata dia kan one of yang ikut Belt and Road. Jadi memang Erdogan ini membawa posisi Turki itu memang unik sih ya. Memang dia seperti tidak mau diatur gitu ya. Jadi menimbulkan love-hate relationship ya. Iya, makanya kemarin itu ketika ada potensi kemungkinan dia kalah, orang-orang tuh pengen tahu nih ke depan nanti gimana nih, sama NATO sih gimana, sama Rusia gimana, sama Amerika gimana, China gimana, Suriah pun gimana karena kan ada perang di sana kan ya. Tapi ya ketika kita lihat Erdogan menang ya sepertinya kebijakan yang akan diambil baik ekonomi ataupun internasional sepertinya masih akan sama ke depannya. Iya. Jadi sedikit meluruhkan uncertainty berikutnya seperti apa begitu ya, karena tadi sudah mulai terbaca begitu dari kebijakan-kebijakannya yang sudah diterapkan begitu. Nah, Mbak Esa, kalau kita berbicara tadi sekali lagi tadi sudah banyak begitu dibahas oleh Mbak Sefti terkait dengan kenapa Erdogan ini sendiri memiliki posisi yang begitu penting, kenapa tadi konstelasinya juga dengan beberapa negara di dunia begitu. Nah, tapi kalau kita lihat hubungan Turki ini sendiri begitu ya dari kacamata pasar keuangan, kemudian juga perekonomian, begitu hubungannya juga dengan Indonesia. Kita ketahui juga cukup dekat begitu ya. Erdogan dengan Presiden Joko Widodo juga cukup dekat, begitu mereka juga akrab. Di satu sisi seperti apa Anda melihatnya begitu dari Erdogan ini yang terpilih kembali dengan hubungan antara Indonesia dan juga Turki, Mbak? Kalau dari sisi ekonomi sebenarnya pengaruhnya kecil ya, beda dengan mungkin Amerika. Kita lihat ekspor kita pun ke Turki cuma 2,5 miliar dan total neraca perdagangannya pun sekitar segitu ya. Artinya tidak terlalu berpengaruh lah ya, karena masih kecil nilai perdagangannya dan kalau dari nilai investasinya pun mereka sekitaran 4,7 juta, artinya di peringkat 40. Jadi secara ekonomi kita memang hubungannya tidak kokoh ya, tapi beda dengan kalau politik kita mungkin karena ada latar belakang Islam mungkin ya, jadi sepertinya jauh tapi dekat gitu ya. Secara emosional sangat dekat dan Erdogan sendiri pun sangat luar biasa ya, banyak sekali kita masa fansnya, penggemarnya di sini karena banyak yang pengen punya presiden seperti dia. Tapi apakah dia juga cocok ke kita ya? Itu kan, nah nanti yang lebih kedepannya dengan kemenangan Erdogan ini seperti apa sih konstelasi politik kita ke depan? Apakah orang Indonesia akan juga melihat yang konvensional kah atau yang lebih liberal kah? Mungkin ini nanti arahnya ke sana ya. Karena seperti orang kita tahu, kita tuh cenderung dekat, orang kita tuh lebih mendukung yang mungkin anti Amerika gitu ya. Tapi pokoknya yang anti Amerika kita biasanya simpatinya lebih besar, itu yang kemudian mungkin menarik di konstelasi politik 2024 mendatang ya. Oke, agak kita lihatnya seberapa inspired by pemilu dari karena kan ininya agak-agak mirip ya, dia ada polarisasi juga sama, bahkan pemilu ini dianggap Islam versus sekuler. Jadi memang isu-isunya mungkin sama isu-isunya agak hot lah. Ada LGBT juga. Agak-agak inilah ke ini. Minoritas melawan mayoritas. Itu memang agak
secara emosional mungkin justru dekat ya walaupun sebenarnya jauh gitu. Jadi sebetulnya apa pemilu yang terjadi di Turki begitu sedikit banyak juga akan kita lihat kurang lebih seperti apa ya dengan yang ada di Mungkin yang Indonesia. politisi di sini mengatur strategi. Mengatur strategi ya seperti apa. Akan mundur Erdogan atau justru melawannya gitu. I see, I see. Iya, Jadi iya. tidak sembarang tadi ya pemilu terjadi di Turki. Oke baik, kita tidak terlalu fokus Iya, begitu, iya, iya. tidak terlalu memperhatikan, tapi rupanya memang ada sedikit mungkin sedikit banyak pengaruhnya juga begitu ya, sehingga ini juga perlu menjadi poin pembahasan juga bagi kita tentunya bagi redaksi dari CNBC Indonesia. Terima kasih Mbak Sefty dan juga Mbak Esa, diskusi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Selamat pagi, sukses dan sehat selalu untuk Anda Mbak Sefty dan juga Terima Mbak kasih Esa. juga Mbak Terima Eva. kasih.